mujizat masih ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersepakat sehati. Kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalan ibadah kami ini. Kami bersepakat sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir keluar dari di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan hadir ada di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami habiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bu Weli, selamat pagi Bu Sinta. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih. Bos kita yang luar biasa. Ya, selamat pagi Bu Weli. Amin. Apa kabar, sehat Bu Weli ya? Amin. Oke, baiklah. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita semua ya. Oke, Tuhan terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerahnya bagi kita sekalian. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari berkata bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tapi aku mau menyanyikan kekuatan pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Mazmur 59 ayat 17. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan yang sungguh luar biasa ya, di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Ya Tuhan yang baik dan teramat baik bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang sujud menyembah kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa bawa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat lagi dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya, sebuah pujian kita akan nyanyikan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia, dan kami sangat mengasihi Engkau Yesus. Mari Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, mencurahkan kasih-Mu dalam hidup kami semua. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh. Ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat kedua tangan dan terima saat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di
tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amen, praise God. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih yang sudah hadir ya di pagi hari ini. Haleluya. Ya, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami, bahkan membawa kami dari malam kegelapan yang penuh rahasia. Kami ada di hari baru di hari ini. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Bapa, mendahului semua tugas pekerjaan dan pelayanan, kami bersyukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami datang kepadamu, memuji menyembah Tuhan, lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan di saat yang terindah ini, kami akan mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena setia dan setia untuk merenungkan firman-Mu, dan rahasia firman itu boleh dibagikan buat kami semua di saat ini. Berikan hikmat, pewahyuan, pengurapan, kuasa yang datang daripada Tuhan bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua di pagi hari ini. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Roh Kudus menolong kami, supaya kami memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, lalu mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, yang sudah menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya ucapkan shalom buat semuanya yang sudah hadir ya. Orang-orang yang luar biasa di pagi hari ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya, tentang kemuliaan Allah. Tema kita pagi ini dalam ketulusan hati ya. Nah, kita akan belajar tentang ketulusan hati, itu penting. Apapun yang kau lakukan dengan tulus hati. Karena orang yang tulus hati itulah yang sungguh berkenan di hati Tuhan ya. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya, sungguh baik ya. Oke, kita akan lihat ya. Ini dia renungan kita di pagi hari ini dalam tema yaitu kemuliaan Allah dalam ketulusan hati. Dapatkah saudara bisa menunjukkan kepada saya orang-orang yang tulus hati di dalam Alkitab? Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya. Siapa saja mereka? Di sana ada Musa, di sana juga ada Yusuf ya. Di sana juga ada Daud, orang-orang tulus hati. Kemudian kalau lihat di perjanjian, kalau yang dari wanita itu ada Abigail ya, seorang yang tulus hati. Kemudian juga ada Rahab ya, seorang wanita yang menyelamatkan dua intelijen dari Israel ya.
Saudara, dan Yesus pun lahir dari benang merah, ada yang nama Rahab disebutkan. Walaupun Rahab ini seorang wanita berdosa, seorang wanita pelacur, namun karena imannya kepada Tuhan, dia menyelamatkan dua pengintai intelijen dari Israel, mata-mata ini. Dan luar biasa ya, sehingga Rahab pun nama dia disebutkan di sana. Nah, di perjanjian baru ada Yusuf. Yusuf yaitu ayah secara jasmani dari Yesus ini ya, seorang yang tulus hati. Demikian juga dengan Rasul Paulus juga, dia seorang yang tulus hati, saudaraku ya. Tuhan cinta orang-orang tulus hati ya. Maria Magdalena pun lakukan sesuatu, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, juga tulus hati, saudaraku. Ini penting ya. Oke, untuk kita akan lihat mendasari ayat firman Tuhan untuk tema kemuliaan Allah dalam ketulusan hati. Kita lihat dulu nats Alkitab kita ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23, dan sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita semua pagi ini. Nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Amin. Amin. Sebuah ungkapan hati. Ini adalah doa yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan. Saudaraku, dia minta supaya Tuhan selidiki hatinya dia, apakah hati dia tulus atau tidak. Hati dia itu benar-benar baik atau tidak. Hatinya dia itu apakah benar-benar dia cinta Tuhan atau tidak. Ya, kalau dia katakan, dan kenalah hatiku, ya, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Jadi saudaraku, ibadah yang berkenan di hati Tuhan itu ibadah yang seperti apa? Ibadah yang disertai dengan ketulusan hati. Saudaraku, orang yang tulus hati di dalam kitab Mazmur berkata ya, dia mengalami kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 73, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya dan bagi mereka yang tulus hatinya. Nah, seringkali orang tidak bisa mendapatkan kebaikan Tuhan karena hatinya nggak bersih, hatinya nggak tulus. Saudaraku, Tuhan mau hari ini kita lakukan apapun, lakukan dengan ketulusan hati, saudaraku. Ya, memang saudara, dalam kehidupan ini kita banyak bergumul, banyak berdoa, banyak berseru, banyak bergelut, banyak menghadapi persoalan pergumulan ini. Tapi di dalam keadaan demikian Tuhan mau engkau menjaga ketulusan hati itu. Karena justru dalam hatimu yang tulus itulah engkau bisa mengalami keajaiban Tuhan. Lihatlah di Alkitab Perjanjian Lama, kalau saudara baca di kisah 1 Raja-Raja 18, di sana ada seorang ibu janda yang miskin, ya, punya satu anak, saudaraku ya. Dan mereka mengalami paceklik dalam keadaan lapar di daerah Sarfat. Kelaparan terjadi melanda daerah itu. Ibu janda ini hanya punya sedikit genggam tepung dan sedikit minyak, saudara, dibuli-buli di botolnya itu. Dan dia tahu hari itu dia kalau buat roti untuk dia dengan anaknya makan, hari itu habis bahan makanan alias mereka tidak bisa makan lagi dan mereka akan mati. Mati apa? Mati kelaparan. Setelah mati kelaparan dan mereka juga akan mati benar-benar, saudara ya. Saudara terkasih Tuhan, namun di sana Tuhan utus seorang hamba Allah namanya Nabi Elia, saudara, diutus ke seorang ibu janda yang miskin ya, bukan orang kaya, saudara, bukan orang berada berduit, tapi diutus justru kepada ibu janda yang miskin ini, saudara lihat ya. Dan di sana firman Tuhan disampaikan kepada ibu janda ini melalui hamba Tuhan Nabi Elia ini. Nabi Elia berkata, ibu buatlah roti untuk aku dulu, setelah itu ibu buat untuk ibu dan anakmu. Kalau dipikir-pikir, ini hamba Allah ini memang dia ini orangnya tidak punya etika ya. Dia ini hamba Tuhan yang egois. Dia hamba Tuhan yang tidak tahu akan bagaimana pergumulan seorang ibu janda yang tidak punya makanan lagi, hanya tinggal sedikit, segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan hari itu kalau dia buat roti, dia dengan anaknya makan, dan besok mereka tidak punya makanan, mereka akan mati. Ya, hamba Tuhan yang tidak punya etika. Tapi lihat Bapak Ibu, itu Tuhan yang suruh hamba Allah pergi ke situ dan hamba Allah itu taat.
Dan lihat lagi dari sisi ibu janda ini yang menerima pesan Tuhan itu. Dia dengan hati yang tulus, dia tidak menggerutu, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak ngomel, dia tidak bilang, hamba Tuhan tidak tahu diri, sudah tahu aku miskin, datang lagi ke sini lagi menyusahkan aku saja. No, dia tidak berkata seperti itu. Dia tulus, saudaraku, karena dia tahu siapa yang menyampaikan ini, pesan ini adalah Tuhan sendiri melalui hamba Tuhan, dan dia taat, saudaraku. Ketika dia melakukan itu, Bapak Ibu, dia buat roti. Pada saat dia ambil genggaman itu secara logika akal manusia, langsung habis. Dia ambil minyak, dituangi, langsung habis. Tapi lihat ternyata dia ketika mengambil tepung itu, mengambil minyak itu, Alkitab berkata tepung tidak habis. Di dalam gentong, bahkan juga di minyak di dalam buli-buli botol itu tidak kering, tidak habis. Tuhan sediakan terus. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi, bahkan Tuhan pun sanggup melimpahkan segala berkat untuk orang-orang yang tulus hatinya. Amin ya. Karena itu saudaraku, jangan takut saudaraku, memberikan apapun yang terbaik bagi Tuhan ya. Jemaat di Makedonia itu benar, mereka jemaat orang-orang yang miskin secara keuangan ekonomi ya saudaraku. Tetapi mereka kaya dalam hal apa? Dalam hal mereka memberi, dalam hal mereka punya kasih kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memuji mereka melalui Rasul Paulus ya. Karena apa? Mereka punya ketulusan. Orang-orang yang punya ketulusan hati, dia berbuat apapun yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saudaraku, dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan pun sanggup memberkati kehidupannya. Saudara-saudara, kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusan hati, ya. Ketulusan hati siapa? Ketulusan hati orang percaya. Yang hati dan pikirannya selalu dia minta diselidiki, kemudian diuji dan diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu hati kita hari ini, ya. Hati kita seperti apa, pikiran kita seperti apa, Tuhan tahu. Hati kita sedang susah, sedang sedih, sedang takut, sedang khawatir. Sedang dalam keadaan cemas, dalam keadaan gelisah, suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, menantu tidak tahu, cucu tidak tahu, orang-orang di rumah tidak tahu. Yang tahu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha tahu. Ya, Tuhan melihat apakah hari ini engkau dan saya hatinya tulus atau tidak, suatu. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Ya, maka itu Daud tadi berkata, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Saudaraku ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusan hati. Pertanyaannya begini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketulusan hati? Apa jawaban saudara? Jawabannya tentu ada ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tulus hati? Orang yang dia hatinya tidak benar, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada ya. Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu. Dari bagian-bagian penting ini dapat kita pelajari terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-25 sampai 27. Nah, dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian kita akan menemukan ada 3 rahasia yang akan sangat membuat kita bahagia sekali, membuat hati kita bergembira, hati kita akan benar-benar merasakan ketenangan, damai sejahtera. Karena kita menemukan rahasia-rahasia firman yang luar biasa ya. Kita akan lihat ada 3 rahasia kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan hati. Ya, saudaraku, mengerti apa saudara? Kemuliaan Allah dalam ketulusan hati. Ini penting karena di luar sana banyak orang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan hati, saudaraku. Saudara-saudara, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, engkau ingin dipulihkan, engkau ingin disembuhkan Tuhan, engkau ingin ditolong Tuhan, rahasianya ada di sini. Milikilah ketulusan hati. Tulus, Bapak Ibu. Tuhan itu tulus ya. Tuhan itu mau engkau juga tulus, saudaraku. Dan Tuhan pun memberkati engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, tidak eman-eman ya. Mari kita lihat siapakah dia. Saudara-saudara, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini pertama, ciri yang pertama dari orang yang tulus hati, ya. Saudaraku, yang pertama, dia mengharapkan, ya, dia mengharapkan apa, saudaraku? Dia mengharapkan apa yang tidak dilihatnya, namun dia nantikan hal itu dengan tekun, saudaraku.
Belum ada pertolongan, dia terus menantikan, mengharapkan. Belum ada kesembuhan, dia terus mengharapkan. Belum ada pertolongan, dia terus mengharapkan. Mengharapkan sampai benar-benar dia melihat jawaban doa datang dalam hidupnya. Kita lihat ayatnya ya. Roma pasal 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Kita menantikannya dengan tekun. Siapa dia ini orang yang tekun? Ini orang yang punya ketulusan hati. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusan hati itu bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan ya apa yang tidak dilihatnya. Jadi apa yang belum engkau lihat, engkau mengharapkan itu sampai benar-benar mujizat, kesembuhan, pertolongan, berkat, keajaiban itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Itu orang yang punya ketulusan hati. Dia terus tekun, saudaraku. Tapi kalau orang tidak punya ketulusan hati, sudah langsung ya bosan, sudah langsung jenuh, sudah langsung goyah imannya, sudah langsung mulai bimbang ya. Hari ini saudara terkasih Tuhan, penting yang namanya ketulusan hati itu ada di dalam hidup kita sekalian. Ya, saudara. Jadi jangan pernah berhenti mengharapkan. Kalau engkau mengharapkan Tuhan itu benar, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau engkau mengharapkan manusia, engkau bakal kecewa. Ya, engkau pasti kecewa. Saudaraku ya, ada banyak orang mengalami kekecewaan karena apa yang dia harapkan bukan Tuhan. Dia mengharapkan manusia. Manusia hari ini bilang A, besok bisa B. Ya, manusia bisa berubah-ubah, saudaraku. Hari ini bisa bilang yes, besok bisa no, saudaraku. Itulah manusia, ya. Jadi jangan pernah engkau menaruh pengharapanmu pada manusia. Mengharapkan suami kecewa, mengharapkan istri kecewa, mengharapkan menantu kecewa, mengharapkan mertua kecewa, mengharapkan anak kecewa, mengharapkan saudara kecewa. Siapa yang kau harapkan lagi di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar? Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Roma pasal 5 ayat 5 yang lalu kita sudah bicarakan ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan ya. Mengharapkan dokter engkau kecewa, mengharapkan obat engkau kecewa. Apakah tidak boleh ke dokter? Apakah nggak boleh minum obat? Boleh. Tapi jangan menaruh pengharapan pada manusia, walaupun dia dokter, walaupun dia ahli ekonomi, orang pintar, orang hebat. Taruhlah pengharapanmu pada Tuhan Allah. Engkau tidak akan kecewa. Dokter, uang, obat itu hanya sarana ya. Tapi ingat Bapak Ibu, semua tidak bisa menentukan kehidupanmu, masa depanmu. Yang bisa menentukan kehidupanmu, masa depanmu, yaitu firman Allah. Katakan amin. Ya, Yesus bilang dalam Matius pasal 4 ayat 4, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Roti itu adalah buatan manusia, hasil pekerjaan manusia, hasil kerja keras, hasil usaha. Bukan karena itu saja engkau bisa hidup, tapi engkau hidup dari firman Tuhan. Uang boleh habis, harta boleh hilang, semua boleh lenyap. Tapi selama engkau masih punya firman, Tuhan jamin kehidupanmu. Terbukti siapa? Ibu janda di Sarfat tadi. Dia mendengar firman Tuhan itu dan dia lakukan suatu. Dengar lakukan. Dia lakukan ketulusan hati. Tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut. Dan akhirnya Tuhan berkati dia. Tidak habis tepung di dalam tempayannya. Tidak hilang. Tidak kering. Minyak itu selalu ada. Tepung selalu ada. Tuhan berkati Bapak Ibu. Ya, di masa-masa sulit, masa-masa sukar, Tuhan sanggup menjamin kehidupan orang-orang tulus hati. Nah, ciri yang pertama dari orang yang punya ketulusan hati itu dia mengharapkan apa yang tidak dilihatnya, walaupun kesembuhan belum datang, walaupun mujizat belum datang, walaupun pertolongan belum datang, walaupun saudara engkau harapkan mujizat keuangan belum datang, tapi terus berharap pada Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan buat itu terjadi. Ketika itu terjadi, Tuhan buat engkau itu terheran-heran, terkagum-kagum. Orang berkata, kok bisa ya? Tuhan memberkati dia, kok bisa ya? Dokter kaget, dia bisa disembuhkan. Ini keajaiban. Dokter menyatakan kepada orang tua saya, bahwa ini mujizat baru pertama kali terjadi di rumah sakit ini. Dan luar biasa, saudaraku, kami tidak bayar $1 Malaysia pun. Ya, tapi kebalikannya apa, saudaraku? Rumah sakit bayar kami. Karena ini mereka lihat ajaibnya Tuhan berkarya di situ. Biasa kalau orang sakit kan ke rumah sakit bayar dokter, jasa dokter, bayar rumah sakit rawat inap, betul? Bayar apa lagi? Obat, tebus obat, dan belum lagi yang lain-lain. Tapi lihat kalau Tuhan sampai sudah campur tangan,
Tuhan buat engkau itu terheran-heran, terkagum-kagum, saudaraku, ya. Dahsyat. Maka itu jangan menaruh pengharapan pada manusia, mengharapkan Tuhan. Makanya bersyukur Bapak Ibu. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Kita nggak lupa Tuhan. Kita selalu ingat kepada Tuhan. Tuhan, kepada siapakah aku berseru, kepada siapakah aku berharap, kepada siapakah aku datang memohon pertolongan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Katakan amin, ya. Ini ciri yang pertama. Kita lihat ciri yang kedua. Dari siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan hati. Yang kedua, nah ini dia. Dia adalah orang yang membutuhkan. Membutuhkan apa, saudaraku? Dia membutuhkan bantuan Roh Kudus yang membantunya dalam hal cara dia berdoa kepada Tuhan. Amin, ya. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Saya ulangi sekali lagi. Kedua, dia adalah orang yang membutuhkan bantuan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang membantu dia dalam hal cara dia berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berdoa ini kita bingung mau apa, bilang apa, ya. Kata yang pertama harus bilang apa, yang kedua bilang apa. Nah, Roh Kudus yang akan membantu kita karena kita butuh bantuan Roh Kudus. Katakan amin, ya. Lihat Roma pasal 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Amin. Jadi Roh, saudaraku, ya, berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi kita bersyukur, saudara, hari ini kalau kita berdoa dengan bantuan Roh Kudus itu indah sekali. Kata-katanya semua dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan. Ya, bukan karena kita pandai berkata-kata, kita mahir dalam berucap, tidak. Tapi Roh Kudus membantu kita, saudaraku. Ya, ini penting, saudaraku. Demikian juga Roh membantu kita. Jadi siapa yang dibantu? Orang yang tulus hati. Dia dibantu oleh Roh Kudus, Roh Allah, ya. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, apa yang membuat engkau lemah hari ini? Dalam hal apa engkau lemah, saudaraku? Dalam hal keuangan kah? Dalam hal ekonomi kah? Dalam hal pekerjaan, karir, bisnis kah? Dalam hal iman kah? Dalam hal pengharapanmu kah? Dalam hal kesetiaan, ketekunanmu kah? Dalam hal pengertianmu akan firman Tuhan, Roh Kudus membantu kita. Nah, kemarin saya sampaikan ada 3 alasan kenapa kita berdoa. Salah satu itu karena kita lemah, kita butuh kekuatan, ya, saudaraku. Jadi, saudara, kita berdoa, dengan kita berdoa ini kita mendapatkan kekuatan, ya. Karena dengan berbagai macam kesibukan, aktivitas di rumah, di luar rumah, kita melakukan banyak kegiatan sehingga menguras energi kita. Dan kita jadi lemas, jadi lelah, jadi lelah, jadi saudaraku tidak berdaya, ya, saudaraku. Nah, Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Nah, Tuhan tahu kelemahan kita ini di mana, saudaraku, ya. Ada orang punya kelemahan cepat emosi, ada orang punya kelemahan cepat tersinggung, ada orang punya kelemahan penuh dengan kemarahan. Nah, itu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ada orang punya kelemahan tidak mau mengampuni. Nah, ini Roh Kudus bantu kita sehingga kita semua terbantu. Amin. Nah, siapa yang dibantu? Itu orang yang tulus hati, saudaraku. Amin, saudaraku. Berapa banyak saudara butuh bantuan Roh Kudus pada ini? Lambaikan tangan. Amin, amin. Praise God. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita melewati semua dengan baik, ya. Ada orang yang kelemahannya menghadapi masalah langsung menggerutu, bersungut-sungut. Nah, ini dia butuh Roh Kudus membantu dia, ya. Ini seperti bangsa Israel, saudaraku. Mereka menggerutu dan Tuhan izinkan mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Sehingga akhirnya mereka mati. Siapa yang mati? Orang-orang yang tidak tulus hati, yang bersungut-sungut ini. Tapi ada 2 orang yang luar biasa meskipun mereka minoritas, Kaleb dan Yosua. Mereka selalu mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka punya spirit excellent. Sehingga mereka diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang diberkati Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu dalam perjalanan kita iring Tuhan ini ke depan, Tuhan siapkan tanah Kanaan bagi kita ini, saudaraku. Ya, sebelum kita ke sorga, tanah Kanaan sorgawi,
Tuhan izinkan kita di bumi ini menikmati yang namanya berkat-berkat Tuhan. Seperti lagu yang dinyanyikan ya, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan mari hitunglah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan kagum dengan Tuhan ya. Jadi ini saudaraku. Mari Bapak Ibu, kita butuh bantuan Roh Kudus pagi ini. Oke, kita akan lihat yang ketiga. Belum habis tulis yang nomor 2, ya tidak Oh, kelihatan. oke, ya. Ya, silakan. Oke. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kagum oleh kasih-Nya. Amin. Amin. Oke, Bapak Pendeta, terima kasih. Sudah ya, praise God. Membutuhkan bantuan Roh Kudus, membantunya dalam hal cara berdoa pada Tuhan ya. Jadi nggak usah bingung berdoa kepada Tuhan, kata apa yang harus aku ucapkan. Semua itu dituntun Tuhan ya. Kalau kita memiliki pengalaman-pengalaman dari Roh Kudus. Mari kita akan lihat yang ketiga sekarang. Ciri yang ketiga dari orang yang tulus hati ya, kemuliaan Allah dalam ketulusan hati. Nah, ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang membuka hati. Membuka hati apa, saudara? Hati nuraninya. Untuk apa? Untuk diselidiki oleh Allah yang mengetahui maksud roh itu. Ya, diselidiki. Oke, saya tambahkan di sini. Ya, oke. Mari kita lihat ayatnya dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Amin ya. Saya ulangi sekali lagi. Yang ketiga ini dia membuka hati. Lawan dari membuka apa? Menutup. Jangan menutup hati. Membuka hati nuraninya. Untuk apa? Untuk diselidiki oleh Allah. Allah yang mengetahui maksud roh itu ya. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan saudaraku. Nah, Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati kita? Roh Kudus ini menyelidiki hati kita, hati nurani kita ini. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan ya. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ya, itu ada satu pujian begitu. Lalu mari kita lihat apakah hasilnya, saudaraku. Pendeta belum habis tulis, Pak Pendeta. Oh, oke. Ya. Saya ulangi ya. Yang ketiga, membuka hati nuraninya. Itu maksud itu. Untuk diselidiki oleh Allah. Mengetahui maksud roh itu. Haleluya. Makasih Bapak Pendeta. Oke, sip. Itu tandanya murid yang baik, yang mau untuk belajar ya. Saya pun juga murid Tuhan, saya juga belajar sampai hari ini. Saya belajar, saya mengerti, baru saya ajarkan kepada saudara ya. Nah itu dia, kalau saya tidak mengerti, saya ajarkan yang salah, nanti kita tersesat sama-sama. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia, hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mempunyai apa, saudara? Dia mempunyai ketekunan dalam menanti pengharapan, ya. Mempunyai ketekunan menanti dalam pengharapan. Saya ulangi sekali lagi. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mempunyai ketekunan, ya. Ketekunan menanti dalam pengharapan. Haleluya, itulah orang yang tulus hati. Dia selalu punya ketekunan menanti dalam pengharapan. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Amin. Amin, menantinya dengan tekun. Ya, belum ada pertolongan, dia menanti. Belum ada kesembuhan, dia menanti. Belum ada jawaban doa, dia menanti. Sampai akhirnya, karena ketekunan, oleh karena dia tulus hati, dia pada akhirnya berjumpa dengan kesembuhan, dengan mujizat, dengan pertolongan, dengan jawaban doa. Ya, haleluya. Jadi itulah proses kehidupan. Oke.
Sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu? Oke, Bu Weli sudah? Poin pertama, Bu Joyce? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sip. Mari kita lihat. Yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Wow, ini dahsyat. Ya. Dia dibantu Roh Kudus. Berdoa untuknya kepada Allah. Wow. Kadang-kadang engkau sulit mengalami kesulitan berdoa, apalagi yang saya minta. Roh Kudus itu membantu kita berdoa untuk kita kepada Allah. Ya. Luar biasa. Jadi Roh Kudus itu dahsyat. Roh Kudus itu adalah seorang pendoa. Amin. Kalau roh kita menyatu dengan roh Allah, Roh Kudus, wow, itu dahsyat. Doa kita tuh powerful sekali. Kita lihat Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Amin, saudaraku ya. Tetapi roh sendiri, roh itu Roh Kudus, roh sendiri. Bukan siapa-siapa, tapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. So, kadang-kadang kita sudah tulis daftar doa A, B, C, D, E, F, G. Rasanya kita sudah habis kata-kata mau bilang apa lagi. Nah, disitulah Roh Kudus berperan ya. Membantu kita dalam kelemahan kita, saudaraku ya. Untuk apa? Dia berdoa untuk kita kepada Allah. Ya, kepada Allah dengan apa? Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Suatu hari kesaksian adik saya, saudaraku ya. Dia pada waktu itu dalam pergumulan ya, beberapa tahun yang lalu, saudaraku. Dalam pergumulan, saudaraku. Saat itu memang dia sudah tidak punya uang lagi, saudaraku. Dan di kantornya dia duduk, saudaraku, dia menulis, Tuhan, saya punya permohonan ini. Nomor 1, dia punya permohonan nomor 2, ditulis semua, nomor 3, 4, 5, 6, terus. Sampai apa yang dia ingat dia tulis, apa yang dia ingat dia tulis, sampai mentok. Sudah habis itu dia nggak tahu mau bilang apa lagi, saudaraku. Dan disitulah langsung dia berdoa dengan Roh Kudus ya. Berdoa memakai karunia bahasa roh. Waktu dia mulai berkata-kata dalam roh, tidak lama, saudaraku ya. Itu bosnya itu datang, dan bos cuma lihat dia duduk di situ dan tanya gimana kabarmu, gimana pekerjaannya. Tiba-tiba bosnya ini digerakkan Tuhan. Langsung, saudaraku, dia tulis cek. Dia tulis cek, di situ ditulis senilai uang yang ditulis itu, saudaraku. Disitulah, saudaraku ya, adik saya langsung, dia sangat bersyukur sekali, saudaraku ya. Dan ketika itulah dia bilang Tuhan itu dahsyat sekali. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan, saudaraku. Ya, pada waktu itu, saudaraku, keajaiban Tuhan terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita ini bersyukur ya. Sebagai orang percaya, kalau kita punya ketulusan hati, Bapak Ibu, kita lakukan apapun, juga termasuk dalam hal kita memberi. Berilah dengan tulus, saudaraku. Karena nanti kita akan dibantu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bantu kita dalam hal apa? Dalam hal kita berdoa. Karena Roh Kudus itu menyelidiki apa yang ada di dalam hati Allah. Roh Kudus tahu apa yang ada dalam hati Allah, Roh Kudus beritahu kita. Dan itu dahsyat. Ya, doa kita tuh powerful sekali. Ya. Kenapa banyak orang mengalami kesukaran, kesulitan? Karena itu masalahnya satu, hatinya belum tulus, ya. Itulah sebabnya berkat mau datang terhambat, berkat mau datang terhambat. Nah, hari ini Tuhan minta kita jaga hati tulus supaya apa? Tuhan memberkati kita. Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Haleluya ya. Kita lihat yang terakhir, saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia ada kehendak Roh Kudus, ya. Artinya dia mempunyai kehendak Roh Kudus yang berdoa bagi orang-orang kudus. Jadi Tuhan gerakan hatinya berdoa untuk si A, berdoa untuk si B, berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk siapapun. Roh Kudus untuk dia, yaitu saudaraku, dia itu ada kehendak Roh Kudus. Artinya dalam hati dia itu dia mempunyai kehendak Roh Kudus, ya, untuk berdoa bagi orang-orang kudus. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah
berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Amin. Berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Jadi kalau engkau berdoa untuk orang-orang kudus ini siapa? Yang pertama, mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pemimpin rohani. Itu adalah kehendak dari Roh Kudus, ya. Oh, yang kedua, orang kudus itu siapa? Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, yaitu umat Tuhan. Saudara-saudara seiman kita berdoa untuk mereka. Ya, ini adalah kehendak Roh Kudus. Roh Kudus taruh kehendaknya dalam diri kita, berdoa untuk si A, si B, dan kita lakukan itu, Bapak Ibu. Waktu kita lakukan, kita berdoa untuk si A, si B, lakukan dengan ketulusan, ya. Kalau kita mendoakan orang lain, kita juga akan didoakan oleh orang lain. Amin, ya. Kita menabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Kita menabur ketulusan, kita menuai ketulusan. Sebaliknya, kalau kita menabur ketidaktulusan, kita juga akan menuai ketidaktulusan, ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan sangat cinta kepada orang yang tulus hati. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Dan kembali kepada host kita, Pak Lukas, akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk Engkau menginginkan kami ketulusan hati dalam hidup kami masing-masing, ya Tuhan. Agar kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Tolong ya Bapa, ubahkan hati kami, bentuk hati kami, untuk kami benar-benar mempunyai ketulusan hati dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu mempunyai pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami untuk membutuhkan selalu yang namanya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Agar kami tetap hidup kami dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami, hati nurani kami ya Tuhan. Untuk Kau mau menyelidiki di dalam setiap hati-hati kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapak kalau kami masih ada mempunyai kekerasan hati dalam hidup kami. Mohon ampun. Ubahkan kami, hati nurani kami untuk kami mempunyai hati yang penuh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah. Roh Kudus berkaryalah di dalam hidup kami. Ubahkan kami jadi ciptaan-Mu yang baru ya Tuhan. Agar kami tetap kembali untuk mau selalu setia hanya kepada-Mu dalam kehidupan kami ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor John Sabulan, dia mengajari kami setiap firman-firman-Mu yang baru kepada kami. Baik ibadah pagi maupun ibadah malam. Kau pakai lebih heran lebih ya Bapak. Dalam pelayanannya bagi jemaat gereja sesi sini Tuhan. Yang baru setiap hari, maka ditambah-tambahkan hikmat yang dari surga turun tercurah buat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kemanapun hamba-Mu Engkau utus, biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih, berkati istri, berkati anak-anak keluarga besarnya. Demikian pun juga kami ya Tuhan, yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Kami mau diubahkan di dalam kehidupan kami mempunyai hati yang tulus. Amin. Penuh untuk tetap melayani-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Kau selama-lamanya. Ya doa kami ucapan syukur, terima kasih kami buat berkat firman-Mu yang Kau taburkan buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Pastor John. Yes. Firman yang sudah diberikan kepada kita pada pagi hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan untuk kami mau mengubah cara pola hidup kita untuk mempunyai ketulusan hati dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup kita dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus dalam keseharian-harian hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pastor John dan juga saya juga terima kasih kepada Ibu Weli Hukubun yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli Hukubun bersama keluarga besar yang ada di Jayapura, Papua. Dan kita akan masuk ke ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita, yaitu Ibu Joyce Putirai
dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Lukas yang luar biasa bagi Tuhan. Shalom. 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 Di Haleluya. dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita aminkan dengan I receive. Amin. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarjunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas yang luar biasa selalu berdampingan bertiga ini. Dueli saya sama Pak Lukas. Amin. Dipakai Tuhan. Tuhan Yes, Yesus amin. Haleluya. Terima kasih Joyce Putirai yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa negara Indonesia dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama keluarga. Salam buat keluarga di Surabaya, Ibu Joyce. Ya, sama-sama Pak Lukas. Haleluya. Dan sekarang kita akan masuk ke ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh
Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Waktu dan saya persilakan Ibu tulis. Ibu Weli. Salah. Saking semangat. Haleluya. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukas untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening tertera atau via rekening OPO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa. Mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming. Diklik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Grand, Alexandria Hill, Puri Surya Jaya, Blok AH, 7 Datar 28, Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silestawati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 26 April 2024 Saudara Mikael Excellent, Yogyakarta. Tanggal 29 April 2024 Bapak Tirto dan Ibu Norma, Surabaya, HUT pernikahan pertama. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin Bapak Pendeta, terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Weli Hukubun yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga besar semua yang ada di Papua. Sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Tadi anjing bersorak-sorai itu memuji Tuhan itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya. Haleluya. Terima kasih ya. Iya. Haleluya. Dan kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus, di mana kita sudah bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan.
yang mengajarkan kepada kita untuk kami harus mempunyai ketulusan hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah kami benar-benar tulus hati kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia, terlebih lagi yang terutama di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya Amin. apa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah benar-benar hadir nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kita terima. Kita sudah menerimanya. Amin. Terima kasih Pastor John. Begitu setia memberkati kita dalam ibadah sisi, baik pagi maupun malam. Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Amin. Kita diberikan kesehatan ekstra, kekuatan, semangat terus, yang roh yang menyala-nyala di Amin. dalam Pastor John Sarbunan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan muliakan. Terima Amin. kasih Pastor John. Dan juga saya terima kasih sekali lagi kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pelayanan kita pagi hari ini. Sekali lagi, Ibu Joyce Putirai. Terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat. Amin Ibu Joyce. Amin. Demikian juga kepada Ibu Meli Hukubun. Terima kasih Ibu Meli. Semangat terus kita. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Ibu Meli. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Tuhan berkati Ibu Sinta, Adik James, Cindy dan Johan, dan kepada Ibu Meliatiwati juga yang sudah hadir ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan bagi yang mau minta dukungan doa bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung menyampaikan kepada Pastor John Sarbunan dan nanti akan didoakan oleh hambanya Sarbunan. Ya, Bapak Pendeta, Ya, mohon doa untuk ini Pak Stephen yang punya hasil, belum dengar hasil PPG ujian. ya. Iya, Ya, terima kasih. Tuhan kita doakan. Ya. Terima kasih Ibu Meli. Nanti kita akan doakan sama-sama. Ya, Pak John. Ya, Bu Joyce, gimana Bu Joyce? Jangan lupa Pak John, anak saya Fajar Wawan Kurnia. ya, Wawan ya. Ya. Ya, oke. Haleluya, Ya. praise God. Baik, persilakan Pastor John untuk mendoakan kita semuanya melalui doa berkat. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari arahkan tanganmu di depan layar monitor. Tanda-tanda ini hanya akan menyertai setiap orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan bagi orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Engkau terima kesembuhan Ibu Weli Hukubun di dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan Ibu Erna, Ibu Erni. Engkau terima kesembuhan Ibu Sinta, Pak Wahyu. Engkau terima kesembuhan untuk Tuhan anak Arsenio juga terima kesembuhan dalam nama Yesus, pemulihan cucu-cucu yang lain baik itu Aldo, Andrik, Nito, Aren, Yuli. Tuhan curahkan kasih anugerah-Mu bagi mereka. Pak John De Fretes, Tuhan Pak John Hukubun, Pak Stephen De Fretes, kami doakan Tuhan turun campur tangan untuk Tuhan mendengarkan hasil ujian PPG. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik bagi Pak Stephen De Fretes. Dia sudah melakukan bagiannya dan Tuhan melakukan bagiannya, yaitu memberikan pertolongan, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih. Kami doakan juga pekerjaan Pak Wahyu, Hukubun dan juga istrinya Tuhan sertai dalam nama Yesus, buat mereka berhasil beruntung dalam nama Yesus. Dan kami berkata, Bu Weli, jantungmu stabil, tidak akan lagi kambuh dalam nama Yesus. Kaki yang bengkak tidak lagi bengkak, sudah kembali normal dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dan juga untuk ya Tuhan temannya Ibu Tabita Keliduan, sembuhkan dia, pulihkan, sehatkan dia di dalam nama Yesus. Siapapun yang membutuhkan doa hari ini, termasuk Pak Ari Keliduan, teman Pak Frans Angki di Kota Bekasi, sembuhkan dia, pulihkan dia dalam nama Yesus. Juga untuk Pak Frans Angki sendiri, sembuhkan, pulihkan dia juga bersama istrinya, anak-anaknya dalam nama Yesus. Terima kasih, kami doakan saat ini juga untuk Pak Lukas, kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu dalam nama Yesus. Mujizat ajaib masih tersedia bagimu. Tetap percaya, tetap berharap pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Akan ada keajaiban demi keajaiban dalam beberapa waktu ke depan. Engkau akan lihat dan engkau akan merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu nyata. Tuhan membuat keajaiban dalam kehidupanmu. Apa yang tidak pernah kau dengar, dengan telinga tidak pernah kau lihat, dengan mata tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan tidak sempat engkau pikirkan. Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Terima dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat. Mujizat ekonomi, mujizat-mujizat keajaiban yang lainnya akan segera menghampirimu di dalam nama Yesus. Tetap percaya Tuhan sampai hari ini masih melakukan mujizat berkat
berkati Pak Lukas bersama dengan adik Kesia Temi. Tuhan sertai mereka, beri mereka masa depan penuh harapan, kelancaran, kemudahan dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Tuhan, mari berikan orang-orang yang baik hati untuk bisa menjadi mitra bekerja sama untuk menjual hotel yang ada di Tretes. Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kami doakan kuasa Tuhan campur tangan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau itu adalah bagiannya Pak Lukas, Tuhan tidak akan bawa kemana-mana. Tuhan akan berikan kepada Pak Lukas, dan kami tahu Tuhan punya cara ajaib untuk memberkati Pak Lukas. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, pakai Pak Lukas membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan temannya, ya Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, ibu yang kemarin hadir, kami doakan dalam nama Yesus, berkati dia. Saat ini juga kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami di hari ini. Kami juga doakan juga untuk Ibu Joyce Putirai. Tuhan melihat kesungguhan hatimu, ketulusan hatimu. Jangan takut Bu Joyce, Tuhan mengenal hatimu, kepedihan. Tuhan melihat bagaimana rintihan air matamu, cerita-ceritamu sudah naik ke telinga Tuhan. Dan akan datang waktunya, tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupanmu bersama dengan suami dan anak, mantu, cucu. Berdoa untuk kesehatan Bu Joyce, kesehatan Pak Umar. Tuhan tolong, aku berkata tidak akan lagi kambuh, vertigo, darah tinggi, tidak akan kambuh lagi. Semua stabil, semua normal di dalam nama Yesus. Kuasamu sudah bekerja saat ini untuk Bu Joyce. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Mari kami doakan saat ini juga kuasa keajaibanmu terjadi untuk saudara Wawan, putranya. Tuhan jamah dia. Segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu, roh-roh jahat yang mengganggu, mengikat dia, kami patah, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasamu membebaskan dia, seperti yang kau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tuhan, bangkitkan Wawan juga. Berikan dia roh takut akan Tuhan, hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sadarkan dia bahwa apa yang selama ini dia lakukan bersama dengan istrinya itu adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang bukan menjadi haknya, miliknya, biarlah dia, oh Tuhan, dapat mengembalikan. Terutama untuk orang tuanya sendiri, kami doakan Tuhan, mari Tuhan berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat, menjauhkan daripadanya hati yang keras dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan sudah berikan Wawan roh pertobatan, dan kami akan melihat Bu Joyce dan Pak Umar akan dipulihkan keuangan, ekonomi, terutama kesehatan mereka. Tuhan buat mereka berbahagia di bumi sampai di surga bersama dengan semua anak mantu cucunya. Tuhan akan menyediakan, mencukupi semua yang kau butuhkan Bu Joyce, semua yang kau perlukan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Berkati juga Ibu Sonya, oh Tuhan, di Surabaya bersama dengan anak-anaknya. Tuhan sertai mereka, Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih yang kau pembuat keajaiban, bersanggup melimpahkan segala anugerahnya dalam hidup mereka. Kami bersyukur Pak Bruri itu sudah engkau sembuhkan, memberikan kekuatan Bu Rosalin, semua urusan-urusannya berjalan lancar dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan keajaiban, pintu-pintunya tertutup, terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi milik mereka, Tuhan kembalikan juga pada Pak Brudi dan Bu Rosalin, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk penjualan tanahnya, semuanya dilancarkan, dimudahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Segala penghambat, penghalang kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, berkati juga Tuhan dan sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk. Tuhan juga untuk Cilida Effendi, pulihkan kesehatan, keuangan, ekonominya, keluarganya, pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar, mamanya Ibu Selia. Tuhan selamatkan dia Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur Nathan putranya Bu Ong sudah Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan keajaiban sudah terjadi untuk Ibu Indriani, calon menantunya. Tuhan Christian sembuhkan dia Tuhan. Kami percaya mereka akan menikah, Christian bersama dengan putri Ibu Indriani. Oh Tuhan, berjalan dengan baik. Terima kasih, percaya Tuhan menolong. Ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan saat ini ya Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Ibu Sian Lian sudah kusembuhkan, mamanya dari ya Tuhan Ici Siane, Tuhan sudah sembuhkan. Ibu Lopiun, Tuhan sembuhkan juga Mama Ciana yang ada di Bandung, sembuhkan.
Tuhan. Saya hari ini Tuhan sudah mendengar doa kami kepadamu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan acara tanggal 27 di tempat Bu Yeti. 2 hari lagi Tuhan sertai lawatan Allah, kuasa, mujizat, tanda ajaib memenuhi tempat itu. Pengurapan-Mu dicurahkan, mujizat-mujizat yang belum pernah mereka alami biar mereka mengalami. Kami doakan Tuhan kuduskan tempat itu dengan Roh-Mu, dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Bu Yeti bersama dengan semua anak mantu cucu yang hadir pun Tuhan lawat mereka. Makasih Bu Yeti yang hari ini tidak sempat hadir oleh karena terganggu, Tuhan sertai dia, tolong dia. Makasih teman-teman kami yang tidak hadir hari ini, Tuhan tolong mereka untuk nanti siang, nanti malam mereka bisa bersama kami. Percaya kuasa-Mu dicurahkan. Terima kasih. Ini doa kami kepada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima pertolongan, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Bu Beli. Bapak Pendeta, terima kasih buat Bu doanya, Joyce, Pak pelayanannya. Lukas. Pak Lukas, Ibu Joyce. Amin. Ibu Joyce, speakernya dibuka Ibu Joyce. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Yohan, James. Terima kasih Kak Lukas. Bapak Pendeta Shalom buat semua. Salam buat Pak Umar ya, buat semua di rumah, juga buat Bu Sonia. Oke, Cinta, DJ Johan, Ibu Meliawati. terima kasih. yang hadir pada pagi hari ini. Semangat ya. Berkati kita semua. God bless you Amin. all. God bless you all. Bye-bye. Bye.